Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Nusantara yang memimpin dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Kerajaan ini sendiri terletak di pesisir utara Sumatera, lebih tepatnya di kota Loko-Sumawe, Aceh. Kerajaan Pasai merupakan kerajaan yang merupakan gabungan dari Kerajaan Perlak dan Pasai yang sebelumnya sudah berkuasa. Letak Kesultanan Samudra Pasai berada di muara Sungai Pasangan yang bertepatan di kota utara Aceh. Nah, terdapat dua kota di antara muara sungai tersebut, yaitu kota Samudra dan kota Pasai. Masyarakat yang berada di kedua kota tersebut sudah masuk Islam dan dipersatukan oleh Meora Selu yang masuk Islam setelah bertemu utusan Syarif Mekah bernama Syekh Ismail. Selanjutnya, Meora Selu diangkat sebagai menjadi Sultan Samudra Pasai bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Nama lengkap Kerajaan Samudra Pasai sendiri adalah Kerajaan Aca Pasai, yang berarti Kerajaan Samudra yang baik dengan ibu kota Pasai. Jadi di sini saya akan membahas sejarah raja Kerajaan Samudra Pasai, dari raja yang terkenal hingga para raja yang memimpin. Saya akan mulai dari sejarah dan beberapa referensi menyebutkan bahwa Nazimuddin Al-Kamil merupakan sebagai penggagas awal berdirinya Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi. Dikutip dari Sejarah 8, kerajaan terbesar di Indonesia 2021 yang disusun oleh Siti Nur Aida, Nazimuddin Al-Kamil merupakan seorang laksamana laut dari Mesir. Tahun 1238 Masehi, Nazimuddin Al-Kamil diperintahkan oleh Kesultanan Mamluk yang berpusat di Kairo untuk merebut pelabuhan Kambayat di Gujarat, India, untuk dijadikan sebagai tempat pemasaran barang-barang perdagangan dari timur. Konon, Nazimuddin Al-Kamil inilah yang kemudian mengangkat Meora Selu sebagai pemimpin pertama Kerajaan Samudra Pasai di Aceh, yang kemudian bergelar sebagai Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267 hingga 1297 Masehi. Meski Nazimuddin Al-Kamil yang pertama sebagai penggagas berdirinya Kerajaan Samudra Pasai, tapi Meora Selulah yang tetap diakui sebagai pendiri sekaligus penguasa pertama Kerajaan Samudra Pasai. Pada tahun 1297 Masehi, saat Sultan Malik Al-Saleh wafat, pemerintahannya digantikan oleh Sultan Malik Az-Zahir yang merupakan dari hasil perkawinan dengan putri Raja Perlak yang bernama Ganggang Sari. Raja Sultan Malik Az-Zahir ini memutuskan meneruskan pemerintahan ayahnya, dan pada masa pemerintahan Raja Malik Az-Zahir inilah kerajaan mencapai masa kejayaannya dan menjelma menjadi pusat perdagangan internasional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Samudra Pasai. Puncak kejayaan Samudra Pasai ini ditandai dengan adanya perkembangan di bidang-bidang kerajaan Samudra Pasai. Seperti yang kita ketahui, yaitu yang pertama ada di bidang perekonomian dan perdagangan. Dalam segi ekonomi, perkembangan kerajaan Samudra Pasai ini ditandai dengan sudah adanya mata uang yang diciptakan sendiri untuk alat pembayaran yang terbuat dari emas. Uang ini dinamakan dirham. Selain itu, ditandai dengan berkembangnya kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional pada masa pemerintahan Sultan Maikul Dahiri dengan Melada sebagai ekspor utama.
kedua, di bidang sosial dan budaya. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di negeri Mesir maupun di Arab. Karena persamaan inilah sehingga di daerah Aceh mendapat julukan daerah Serambi Mekah, karena Samudra Pasai berkembang sebagai penghasil karya tulis yang baik. Ada yang ketiga, di bidang agama. Sesuai dengan berita dari IBN Batullah tentang kehadiran ahli-ahli agama dari Timur Tengah telah berperan penting dalam proses perkembangan Islam di Nusantara. Berdasarkan hal itu pula diceritakan bahwa Sultan Samudra Pasai begitu taat dalam menjalankan agama Islam sesuai dengan mazhab Syafi'i, dan ia selalu dikelilingi oleh orang-orang teologi Islam. Yang terakhir adalah di bidang politik. Pada masa pemerintahan Sultan Maikil al-Salih telah terjalin hubungan baik dengan Cina. Diberitakan juga bahwa Cina telah meminta agar Raja Pasai untuk mengirimkan 2 orang untuk dijadikan duta Cina yang bernama Sulaiman dan Sam ad-Din. Selain dengan Cina, Kerajaan Samudra Pasai juga menjalin hubungan baik dengan negeri-negeri Timur Tengah. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud al-Zahur, ahli agama mulai dari berbagai negeri di Timur Tengah, salah satunya dari Persia atau kita kenal dengan Iran, yang bernama Qiyadi Syafi, Amir Syahid, dan Taj al-Din dari Isfahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kemunduran Kerajaan Samudra Pasai. Faktor inter kemunduran Kerajaan Samudra Pasai, tidak ada pengganti yang cakap dan terkenal setelah Sultan Malik al-Tahir. Kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Malik al-Tahir. Sistem pemerintahan Samudra Pasai sudah teratur baik. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional, perdagangan dari Asia, Afrika, Cina, dan Eropa berdatangan ke Samudra Pasai. Hubungan dagang dengan perdagangan Pulau Jawa yang terjalin kuat, contohnya reproduksi beras dari Jawa ditukar dengan lada. Setelah Sultan Malik al-Tahir wafat, tidak ada penggantinya yang cakap dan memimpin kerajaan Samudra Pasai dan terkenal sehingga peran penyebaran agama Islam diambil alih oleh Kerajaan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai semakin lemah ketika di Aceh berdiri satu lagi kerajaan yang mulai merintis menjadi sebuah peradaban yang besar dan maju. Pemerintahan baru tersebut yakni Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ahli Mukhayat Syah. Kesultanan Aceh Darussalam sendiri dibagi di atas puing-puing kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Asia pada masa pra-Islam, seperti Kerajaan Indrapurba, Indraparwa, Indraparta, Indrapura. Pada tahun 1524, Kerajaan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ahli Mukhayat Syah menyerang Kesultanan Samudra Pasai. Akibatnya, pamor kesebaran Kerajaan Samudra Pasai semakin meredup sebelum benar-benar runtuh. Sejak saat itu, Kesultanan Samudra Pasai di bawah pimpinan Kesultanan Aceh Darussalam. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi jejak peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai. Dapat diketahui dari bukti arkeolog, terdapat makam para Raja Pasai di daerah Kampung Biodong, Aceh Utara. Lebih tepatnya, area makam para Raja Samudra Pasai yaitu terletak tidak jauh dari reruntuhan bangunan Kesultanan Samudra Pasai yang bertempat di Desa Beringin, Kecamatan Samudra.
Dari deretan para makam raja-raja, terdapat makam para raja pertama sekaligus pendiri dari kerajaan Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik Al-Saleh. Selain makam dari Sultan Malik Al-Saleh, terdapat juga makam Malik Al-Zahir, Tengku Pewutloh, serta Ratu Al-Akila. Selain makam, terdapat juga lonceng Cakradonya, stempel khas kerajaan, buku tasawuf, sampai karya tulis Hikayat Raja Pasai. Nah, sedikit penjelasan tentang peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai, yaitu lonceng Cakradonya. Lonceng Cakradonya ini memiliki tinggi sekitar 125 cm serta lebar 75 cm dan terdapat tulisan Hanzi, aksara Tionghoa, dan bahasa Arab. Saat ini, lonceng Cakradonya masih berdiri kokoh di halaman museum yang terletak di Jalan Sultan Mahmudiyah, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi agama dan budaya kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, ada kehidupan budayanya. Dari catatan Mahuan dan Tome Pires telah membandingkan dan menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kemungkinan kesamaan ini memudahkan penerimaan Islam di Malaka, dan hubungannya akrab ini dipererat oleh adanya pernikahan antara Putri Pasai dengan Raja Malaka, sebagaimana diceritakan dalam Sulalatus Salatin. Kerajaan Samudra Pasai juga berkembang sebagai karya tulis yang baik. Beberapa orang berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu, yang kemudian disebut dengan bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Selain itu juga berkembang ilmu tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Selanjutnya ada kehidupan ekonomi di Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai muncul saat runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Dengan letak yang strategis membuat kerajaan ini menjadi pelabuhan terpenting untuk perdagangan maupun transit pada masa itu. Selain itu, Samudra Pasai juga memiliki pengaruh terhadap pelabuhan-pelabuhan di sekitarnya, contohnya di Pelabuhan Perlak dan Paide. Dalam catatan Ibnu Battulah dituliskan bahwa kerajaan Samudra Pasai berkembang pesat saat pemerintahan Sultan Muhammad Malik Zahir. Dengan komoditas utama atau barang dagangan utama yang diperjualbelikan oleh kerajaan Samudra Pasai, yaitu ada lada, beras, dan juga kapur barus. Bahkan pada saat itu alat pembayaran yang digunakan sudah berupa koin emas yang disebut dengan cekies. Untuk menunjang kelancaran dan kemajuan di pelabuhan kerajaan Samudra Pasai, maka disiapkanlah bandar-bandar dagang untuk sebagai berikut. Pertama, mengisi kembali perbekalan kapal-kapal untuk selanjutnya. Yang kedua, yaitu mengumpulkan barang-barang dari kapal-kapal yang datang. Yang ketiga, mengirim kembali barang-barang dari kapal-kapal ke seluruh Nusantara. Dan yang terakhir adalah mengurus permasalahan mengenai perkapalan. Selanjutnya ada kehidupan politik di Kerajaan Samudra Pasai. Pendiri Samudra Pasai sendiri yaitu Nazimuddin Al-Kamil yang seorang laksamana dari Mesir. Beliau meletakkan dasar-dasar pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai berlandaskan hukum ajaran Islam. Raja pertama Samudra Pasai bernama Sultan Malik Al-Saleh yang menikah dengan Gangan Sari, putri Kerajaan Perlak. Dengan pernikahan tersebut, kekuasaan Samudra Pasai semakin meluas sampai ke pedalaman. Setelah Sultan Malik Al-Saleh meninggal dan dimakamkan di kampung Samudra Mukim Blangme, kedudukannya digantikan oleh putranya yaitu Muhammad Malik Zahir.
Pada masa pemerintahan Muhammad Malik Zahir, Samudra Pasai mengalami sedikit demi sedikit perkembangan dalam bidang perdagangan maupun penyebaran agama Islam. Selanjutnya ada sistem kehidupan sosial Kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum agama Islam. Dalam pelaksanaannya, banyak terdapat persamaan antara kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai dengan kehidupan sosial masyarakat di negeri Mesir maupun di Arab. Oleh karena itu, persamaan inilah yang membuat Aceh dijuluki sebagai daerah Serambi Mekah.